waktu ke sana baru dengar apa nih antikoagulan klinik gitu. Jadi yang dipakai itu adalah nama obat. Menurut saya itu menarik sih, kenapa mereka menamai klinik itu pakai nama obat gitu. Sedangkan mungkin kalau yang kita tahu kalau antibiotik gitu ya, itu digalakan di mana-mana, tapi mereka itu punya fokus tersendiri gitu terhadap antikoagulan ini gitu. Secara prosedural ya, secara praktik sehari-hari, apakah kita memang memperhatikan obat itu? Nah itu kan nanti akan kelihatan. Kadang kan mungkin kita nggak punya bentuk fisik gedungnya gitu, tapi perannya tetap jalan. Nah kayak gitu sih, itu yang bisa kita bawa. Ya, justru karena kita menempuh, ya karena KDB memutuskan untuk ke luar negeri, jadi mendapatkan hal baru, ilmu baru yang bisa dibawa untuk kontribusi di Indonesia. Kalau ngomong-ngomongin kontribusinya nih Kak, apa nih? Kan KDB udah lulus ya. Kontribusi apa sih yang sekarang KDB bawa atau mungkin beberapa tahun ke depan atau mungkin di masa yang akan datang, apa kontribusi dari KDB nih? Gitu untuk Indonesia. Karena kan LPDP juga memang harus diharuskan balik ya ke Indonesia gitu. Iya betul, iya kembali ke negeri ya. Waktu sudah di rumah sakit ya, waktu sudah berpraktik kan, saya ini praktik di Indonesia ya, di rumah sakit. Nah, saya juga tertarik di bidang penelitian gitu. Jadi hal itu yang melatar belakangi salah satunya waktu saya ke Thailand itu, oke nih kita nggak punya nih yang namanya klinik pakai nama obat, golongan obat itu kita nggak punya gitu. Tapi secara fungsionalnya apoteker tuh berperan juga di situ walaupun nggak punya gedung. Nah itu coba saya bawa ke sini, coba saya bikin penelitian kecil-kecilan gitulah istilahnya. Itu kemarin saya sempat ikut juga salah satu acara ya internasional gitu, asosiasi dari farmasi muda se Asia. Nah itu saya ikut oral presentation di situ, saya coba majuin gitu. Puji Tuhan saya dapat award best oral presentation di Asian Young Pharmacist Summit, Leadership Summit kemarin di Lombok. Oke, jadi mau jadi kan KDB ini kan juga di apa ya di bidang medikal dan kesehatan ya. Oke, nah berarti kalau misalnya ngomongin tentang beasiswanya lagi nih Kak, berarti nggak butuh visa dong ya, karena kan ini kan di negara tetangga ya, berarti persyaratannya juga nggak begitu rumit dong. Iya kalau persyaratan mungkin lebih lebih bisa dalam tanda kutip relatif lebih mudah ya dibanding mungkin negara-negara kayak Australia atau ke Eropa gitu. Ya, sekarang nggak membutuhkan visa ya, cuman kayak nyebrang sedikit gitu. Eh, Nah, tapi apakah eh, apa namanya? Apakah beasiswa yang Kak Debi tempuh ini hanya untuk di UGM atau seperti apa nih Kak? Ya, kalau LPDP sendiri coverage pilihannya ya, opsi untuk studinya itu banyak banget. Di Indonesia ada banyak, itu ada bookletnya gitu, ada list-listnya yang akan diupdate terus setiap uh, entah setiap batchnya atau setiap setiap tahunnya, tapi dia punya kayak listnya sendiri, jadi bisa dicek di situ. Dan tidak tertutup di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga ada, bahkan top top university kayak Oxford, MIT, Stanford, Harvard itu juga masuk. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi cari beasiswa, yang mau siapin beasiswa, nah itu bisa banget dibaca-baca dulu bukletnya, nanti kalau tertarik bisa apply. Oke, nah untuk masalah pendaftaran beasiswa LPDP-nya sama atau enggak nih Kak? Mungkin dari proses wawancaranya seperti itu. Perbedaan antara dalam negeri sama luar negeri maksudnya kak? Iya, betul. Sebenarnya kurang lebih tuh sama ya, pertanyaannya secara garis besarnya sih. Dan titik beratnya adalah jangan lupa ya, ini beasiswa memang dari di bawah naungan Kementerian Keuangan ya, dan fokusnya adalah membangun negeri gitu. Jadi kembali ke negeri, jadi kita setelah belajar kontribusi apa yang bisa kita berikan gitu. Kalau tahapan sendiri sih sebenarnya ada 3 rangkaian ya, ada dari seleksi berkasnya, terus kemudian TBS tuh kayak TPA gitu, kayak psikotes. Terus habis itu terakhir wawancara. Nah wawancara itu nanti ya
waktu di awal kan kita diminta bikin esai ya, esai kontribusi. Nah, wawancara itu juga salah satu bekal atau materinya bisa diambil dari situ juga. Kurang lebihnya gambaran pertanyaannya sebenarnya sama sih, cuman tujuan negaranya aja yang beda nanti. Dan mungkin bahasa ya, kalau bahasa juga kadang random juga, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris gitu. Oke, aman lah ya. Yang penting kalaupun udah bisa basic kayak English juga udah aman lah ya, Kak. Ya, semoga Nah, ya bahasa Inggris yang penting pegang dulu Indonesia Inggris dah gitu. Kuasain itu dulu. oke, nah tadi Kak Debbie kan udah menjelaskan tentang persyaratan dari beasiswanya tuh. Nah, boleh nggak sih Kak kasih tips-tips dong untuk tes wawancaranya gitu? Mungkin kan teman-teman yang sesama pejuang beasiswa juga lagi ngalamin struggle ini nih. Ada nggak tips-tips dari Kak Debbie sendiri? Oke, nah dari pertama ya, dari berkas-berkasnya tuh lumayan banyak. Jadi cicil yang bisa dicicil kayak persyaratan bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS. Terus misalnya ada rekomendasi, ya minimal udah tahu lah mau minta rekomendasi siapa gitu. Yang bisa dicicil, cicil dulu gitu. Terus untuk pembuatan essay itu jangan mepet-mepet, karena esai itu ada syaratnya sekitar 1.500 sampai 2.000 ya, waktu saya dulu 2.000 kata. Nah, jadi isinya itu bukan yang penting masuk 1.500, tapi riset dulu gitu, cari kenapa kita mau ambil di kampus itu, di negara itu gitu. Jadi karena itu butuh perenungan, jangan mepet-mepet gitu, persiapkan dengan baik, cicil dulu. Yang kedua, cari tahu dari penyelenggara beasiswa, visi mereka tuh apa sih gitu. Setiap beasiswa punya tujuannya masing-masing. Kalau LPDP jelas ya, tadi membangun negeri, berarti nanti yang menjadi titik berat adalah kontribusi buat negeri itu apa. Nah, ini sejalan juga sama essay yang kita buat tadi. Dan yang terakhir, yang nomor 3, ini salah satu common mistake ya dari pelamar beasiswa. Biasanya mereka akan menonjolkan kelebihan atau achievement mereka gitu. Tapi jangan lupa, sebenarnya achievement sama kelebihan kita itu memang penting gitu. Tapi apakah kita tuh nantinya akan berkontribusi buat negara ini gitu, dan kontribusinya itu apa gitu, reachable nggak gitu, nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang jauh, tapi yang dicari adalah aksi nyata gitu. Jadi jangan berhenti di oh aku nih pernah ikut ini dan itu, aku menang bla bla bla, aku orangnya seperti ini dan itu modal ya buat kita daftar, tapi tetap kembali ke tujuan ketika selaras dengan visi yang mereka juga punya. Nah, di situ nanti ketemu titik temunya gitu. Oke, wow. Nah, gitu ya teman-teman. Mungkin nih teman-teman yang nonton pejuang beasiswa yang lagi struggle untuk tes wawancara ataupun nyiapin berkas-berkasnya. Nah, ini dengerin saran dari Kak Debi ya, karena yang udah berpengalaman dan udah lulus dari beasiswa ini gitu. Oke, Kak Debi, untuk pertanyaan terakhir, aku mau dong Kak Debi bisa share apa nih ya namanya ya, kayak saran gitu buat teman-teman atau enggak kayak apa ya buat teman-teman pejuang beasiswa gitu, ada saran, kasih semangat atau motivasi apa gitu dari Kak Debi. Mungkin boleh Kak? Banyak nih kan pejuang beasiswa. Oke, iya, ya semangat buat para pejuang beasiswa ya. Ingat ya, kalau kita mau masuk pintu itu susah kalau kita nggak tahu caranya. Caranya adalah kita punya kuncinya gitu. Jadi kita harus punya strategi juga gitu. Tadi kita harus riset dulu, kita pelajari tuh penyelenggara beasiswanya itu dari siapa, cari yang sejalan juga dengan visi teman-teman gitu. Jadi kadang kan setiap beasiswa itu beda gitu, yang paling mendekati dengan teman-teman yang mana gitu. Jadi kalau dipukul rata kadang ya mungkin kalau kata orang mah jodoh-jodohan gitu ya. Nah, caranya gimana juga ya, salah satu strateginya adalah temukan mentor gitu. Orang pinter aja, misalnya anak olim ya, anak olimpiade aja punya pembina, mereka yang dikatakan mungkin IQ-nya tinggi ya, jenius, mereka tetap butuh dibimbing. Jadi temukan mentor untuk membimbing kalian, untuk evaluasi nanti kedepannya lebih baiknya seperti apa gitu, dan belajar dari kesalahan gitu. Semangat! Semangat teman-teman pejuang beasiswa ya, dan ya peran mentor juga penting banget untuk membimbing kalian gitu ya. Mungkin Kak Debi sendiri juga salah satu mentor ya Kak. Mungkin
kalau teman-teman pejuang beasiswa ada yang mau nanya, boleh kali ya Kak ke Kak Debbie gitu. Oh, boleh, Nanti aku boleh. akan Silakan, feel free ya. tuh guys, nanti aku akan kasih Instagramnya Kak Debbie ya kan. Bisa lihat di situ Kak Debbie tuh aktif banget ya. Selain lulusan UGM yang udah pastinya pinter, juga pasti ilmu-ilmunya sangat menginspirasi buat kita semua. Aku pun ya Kak, aku kan nih Gen Z ya. Aku juga jadi tertarik loh karena aku sering Saya juga Gen Z Oh, Kak nih. Debbie Gen Z kelahiran umur berapa nih Kak kalau boleh tahu? Kak Debbie. Aku Gen Z perbatasan sih. Yang penting masih Gen Z. Tapi tapi kan Kak Debbie pasti apa namanya nggak semudah aku lah, kayak aku masih kecil banget ya. Tapi aku ngelihat perjuangan Kak Debbie dan cerita-ceritanya, aku tuh jadi tertarik banget buat ikut beasiswa ke luar negeri. Semoga one day aku juga bisa ya Kak gitu ngikutin apa pendidikan sampai ke luar Amin. negeri ya. Sekarang Semoga lancar ya, Kak. iya, ya mungkin sekarang masih ya udahlah nunggu sarjana dulu gitu ya mungkin. Nanti aku akan coba pastinya. Oke Kak Debbie, terima kasih banyak. Ini menarik sih, Kak, sebenarnya Iya, ya. kenapa? Udah tahu mau kemana gitu. Jadi kayak one step ahead gitu loh. Ah, Itu baik sih. Itu juga salah satu, mungkin aku mau nambahin ya. Kadang tuh kan kita misalnya biasa udah lulus nih, Kak, tapi aku nggak ada pengalaman organisasi, aku nggak pernah ikut ini dan itu, aku nggak ada pencapaian gitu. Nah, itu kan kalau kita bicara udah past experience, past kita tuh nggak bisa diubah gitu. Tapi kalau kita misalnya dari masih kuliah, kita tahu, oh aku nanti mau lanjut, aku nanti mau ambil beasiswa. Nah, kita kan juga jadi istilahnya kita mau create CV seperti apa, kita belum lulus, kita masih bisa tuh ikut yang namanya organisasi, ikut lomba gitu. Jadi ini menarik sih, Kak, semoga semangat ya. iya amin. Iya karena aku juga pasti harus nyari yang sesuai passion juga ya Kak gitu. Biar nanti aku harus mikir-mikir dulu deh gitu nanti kalau mau ikut beasiswa gitu. Mumpung masih muda juga ya gitu. Iya, Oke Kak betul. Debbie, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Debbie karena Kak Debbie udah mau hadir nih di Dares Entertainment untuk kasih insight buat teman-teman pejuang beasiswa yang mungkin masih ragu-ragu mau daftar beasiswa, maju mundur. Nah, kalian ya itulah nggak perlu takut sih sebenarnya gitu karena kan banyak banget juga yang udah berhasil walaupun gagal nggak apa-apa kalian coba-coba terus ya guys. Nah, itu dia tadi kisah-kisah ya perjalanan dari Kak Debbie sendiri bahkan ya insight-insight saran-sarannya buat teman-teman semoga bermanfaat. So aku mau ngucapin terima kasih banyak Kak Debbie. Semoga selalu lancar dan sukses terus ya dalam karirnya. Thank you juga, thank you for having me juga, Kak. Semangat juga buat para teman-teman pejuang beasiswa. Jangan lupa ikutin podcastnya terus ya. Wah, Banyak terima konten-konten kasih. yang bermanfaat. Terima kasih Kak Debbie. Oke, kalau gitu kayak kita harus mengakhiri deh. So, aku mau ngucapin bye-bye guys. Bye-bye Kak Debbie. See you. See you.